Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak Jemaat GKJ Condong Catur yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Pagi ini kita jumpa lagi dengan program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat Tuhan karena berkat dan karunia-Nya. Di pagi ini kami masih Tuhan perkenankan untuk bangun dari istirahat kami dengan kesegaran yang baru. Sebelum beraktivitas, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, tuntun kami agar firman-Mu boleh menyapa kehidupan kami. Buka pintu hati kami untuk menerima sapaan Tuhan. Bantulah kami untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pagi ini terambil dari kitab Daniel 6 ayat 17-18 yang akan dibacakan oleh adik Bubun, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Silakan Dik Bubun untuk membacakannya. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Daniel 6 ayat 17-18 yang demikian. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Bubun. Semoga Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan kali ini adalah tekun dalam berpengharapan. Jika kita membaca kisah tentang Daniel dalam Alkitab, sungguh menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan orang percaya. Meski masih muda, Daniel memiliki semangat untuk mencapai hal terbaik dan tekun di dalam berpengharapan. Kegigihan Daniel menjaga imannya bukan perkara mudah. Ia berusaha untuk tekun melakukannya dengan setia. Berkat disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup benar. Daniel beroleh nama baik dari Tuhan karena ia memiliki kehidupan yang berkualitas. Meski berada di tengah lingkungan masyarakat yang menyembah berhala, Daniel berani melawan arus, tetap hidup tekun dan kudus. Iman yang teguh teruji dalam dua situasi, antara lain, pertama dalam situasi
penderitaan yang hebat. Kedua, dalam hidup yang nyaman dan membahagiakan, seperti keadaan sehat, sukses, dan situasi lainnya yang dapat membuat seseorang merasa tidak perlu topangan orang lain. Hidup di tanah pembuangan seperti yang dialami Daniel bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan, termasuk dalam hal menjalankan keyakinan. Menjalani hidup kudus di gereja atau di persekutuan dengan orang-orang percaya tidaklah terlalu sukar. Bayangkan jika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, rusak moralnya, di mana melakukan dosa sudah menjadi hal yang biasa. Bisakah kita mempertahankan kekudusan dan hidup benar? Bisakah kita tekun dalam berpengharapan dalam situasi lingkungan yang jahat, rusak moralnya? Daniel hidup di lingkungan yang setiap hari syarat dengan pesta pora dan hawa nafsu. Daniel hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak percaya Tuhan yang esa. Di sini keteguhan dan ketekunan iman diuji. Tetapi Daniel berketetapan hati untuk hidup tidak hanyut dalam pola hidup istana. Daniel berani menolak dosa, walaupun banyak rintangan, tantangan, cobaan, dibenci, dan bahkan dimasukkan dalam gua singa. Daniel tetap tekun berdoa dan berpengharapan. Di akhir zaman ini jarang ditemukan orang yang demikian. Kebanyakan orang ikut-ikutan dan terbawa arus dunia ini. Tidak berani menolak dosa, malah tenggelam di dalamnya. Kesulitan dan tantangan seringkali datang tanpa diduga. Dan ketika hal tersebut terjadi, manusia tidak akan bisa bertahan dengan mengandalkan dirinya. Kita harus tekun berpengharapan, dan Tuhan ada bagi mereka yang berserah dan meminta pertolongan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk meneladani Daniel yang hidup dalam lingkungan kejahatan moral yang rusak, tetapi tidak terbawa arus, namun justru tekun, berserah, serta berpengharapan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk belajar hidup seperti yang diajarkan Daniel. Hapuskanlah rasa kebimbangan kami, bangkitkan rasa percaya diri kami untuk berserah dan meminta pertolongan dari Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati tekun dan berharap akan menerima karya penyelamatan Tuhan. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu kami harapkan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.